Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Beatrix Sewani Sebua dengan NIM 27027966364. Saya dari Program Studi Manajemen Sistem Informasi dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Final Exam ISSP atau Information System Strategic Planning. Nah, untuk studi kasus kali ini yang diangkat adalah mengenai transformasi digital pada perusahaan Walmart. Jadi Walmart ini merupakan retailer terbesar yang secara global terkenal hingga saat ini, yang awalnya sebagai retailer dengan sistem tradisional, dengan segala bentuk upaya transformasi digital yang dilakukan secara besar-besaran dan agresif, ini yang kemudian membuat mereka memiliki keunggulan kompetitif di tengah retailer-retailer lainnya. Nah, tapi di balik itu semua masih ada berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Walmart. Beberapanya diantaranya adalah manajemen inventory, kemudian fraud vendor, kemudian beberapa produk mereka karena sourcingnya berfokus pada luar negeri, maka beberapa layanan atau produk yang diberikan itu kurang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ditambah lagi dengan makin menjamurnya retailer-retailer lokal yang lebih mampu untuk menjawab kebutuhan penduduknya. Nah, untuk menengahi masalah tersebut, pada soal 1 sampai soal 6 menjawab permasalahan yang dibahas tadi. Jadi untuk soal pertama mengenai metrik 4x4, di sini saya memilih dari perspektif planner, owner, designer, dan builder. Nah, untuk kolom segmen yang saya pakai di sini adalah what, how, where, and who. Untuk detailnya seperti demikian. Untuk planner lebih kepada data inventory, kemudian owner lebih kepada data stok secara real time, kemudian designer data warehouse, dan builder ini berhubungan dengan infrastruktur. Nah, untuk soal berikutnya, ini mengenai nomor 2 adalah tentang gap analysis, yaitu kondisi as is, dan apa yang diharapkan yaitu to be. Nah, untuk dari perspektif customer, di sini untuk kondisi dari gap analysis customer, finansial, kemudian internal business process, kemudian innovation, ketika saya rumuskan atau simpulkan, di sini ada kondisi as is yang berupa satu, pengalaman terfragmentasi dan reaktif ini masih dialami oleh Walmart karena budaya silo, budaya fragmentasi atau parsial itu masih sulit, mengalami kesulitan untuk bermigrasi ke cara yang baru seperti itu, dan itu memerlukan waktu proses yang tidak mudah. Kemudian dari aspek biaya operasional tinggi akibat fraud dari vendor itu tadi, sehingga menyebabkan inefisiensi inventory, maka solusinya adalah dengan blockchain supply verification untuk memonitoring dan men-tracking dengan implementasi AI demand forecasting. Kemudian untuk sistem legacy monolithic data dan menghindari data redundancy, maka solusi yang ditawarkan adalah unified cloud arsitektur dengan integrasi data secara real time. Kemudian untuk menjawab budaya kerja tradisional yang sempat saya singgung tadi adalah dengan agile digital culture dan ekosistem tata kelola AI yang lebih matang. Ini berhubungan dengan pelatihan-pelatihan SDM dan mengedukasi SDM-nya supaya bisa bertransisi atau bisa melakukan migrasi dari budaya lama menjadi bersinergi atau terintegrasi satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk menjawab soal nomor 3 berhubungan dengan optimalisasi arsitektur bisnis di IS dan IT. Di sini saya bagi menjadi 3, yaitu mempertahankan omnichannel low cost leadership dan operational excellence di pasar global. Kemudian dari aspek IS strateginya yaitu membangun real time integrasi data ekosistem dan predictive analytics, ini berhubungan dengan business intelligence untuk menghilangi redundansi data. Kemudian IT strateginya ini untuk mengimplementasikan intelligent retail platform yang didorong oleh AI, hybrid cloud, dan intelligent automation. Untuk detailnya nanti ada di laporan. Kemudian berikutnya adalah soal nomor 4 mengenai desain arsitektur menggunakan TOGAF ADM atau TOGAF framework ya. Nah, di sini saya bagi menjadi fase preliminary mulai dari penentuan prinsip arsitektur dan data kelola. Kemudian untuk fase A yaitu arsitektur vision, ini berhubungan dengan rekonstruksi visi transformasi ke depan. Ini berhubungan untuk misi enterprise arsitektur yang akan dijalankan. Kemudian fase B ini berhubungan dengan bisnis arsitektur, mendesain ulang kembali proses bisnisnya yang lebih agile dan data driven. Kemudian fase C berhubungan dengan application arsitektur dan data arsitektur. Ini kaitannya dengan integrasi dan konsolidasi data dan pengembangan aplikasi yang sudah ada untuk dioptimalkan kembali. Untuk fase D ini berhubungan dengan infrastruktur, yaitu menentukan infrastruktur teknologi enterprise dengan hybrid cloud, edge computing, AI infrastruktur, kemudian zero trust security.
Kemudian ada fase E yaitu untuk opportunity dan solution. Di sini bagaimana caranya nanti Walmart itu untuk menentukan solusi strategis enterprise dengan adanya blockchain, AI, forecasting, predictive analytics ini untuk menjawab tantangan-tantangan yang lingkup fraud vendor, kemudian imbalance dalam manajemen inventory, kemudian lambatnya dalam pengambilan keputusan, dan sampai pada aspek untuk mempersonalisasikan kebutuhan yang sesuai dengan penduduk lokal. Jadi tidak hanya menawarkan atau berfokus pada sourcing luar negeri, tapi disesuaikan kembali. Karena seperti yang kita baca tadi bahwa studi kasus Walmart ini, walaupun mereka sudah secara agresif menerapkan teknologi dan mengintegrasikan segala sistem robotik, AI, tapi tantangan mereka yang justru terlihat remeh itu justru memberikan dampak yang sangat signifikan, karena kompetitor-kompetitor Walmart itu juga pada akhirnya mereka bisa memberikan produk-produk yang lebih sesuai, yang pas dengan kebutuhan lokal. Ini yang masih belum terjawab di Walmart, seperti itu. Kemudian untuk fase G dan fase H di sini adalah untuk menjaga sustainability dan mengontrol implementasinya ke depan dalam penerapan enterprise architecture. Jadi bila disimpulkan bahwa Walmart ini tidak hanya fokus pada modernisasi teknologi, mereka sangat punya infrastruktur yang sangat memadai, mereka punya sistem-sistem robotik, dan mereka juga bekerja sama dengan vendor IT terkemuka. Tetapi apa yang menjadi konsiderasi dari Walmart, studi kasus Walmart ini adalah mereka perlu melakukan restrukturasi enterprise secara menyeluruh, mulai dari proses bisnis, pengelolaan data, aplikasi, hingga tata kelola organisasi. Nah, ini juga berhubungan dengan kolaborasi antar manusia, proses, budaya organisasi, dan tata kelola data. Nah, TOGAF dinilai menjadi relevan karena mampu menyediakan blueprint yang sistematis untuk menjawab tantangan yang dialami Walmart tadi. Nah, kemudian untuk berikutnya, untuk soal nomor 5, ini berhubungan dengan pembaruan arsitektur monolitik dan sistem terfragmentasi, yaitu manajemen akan mengaplikasikan sistem robotik, maka usulan arsitektur pembaruan IP-nya bagaimana? Nah, saya mempropos seperti ini. Ya, jadi dengan adanya mengadaptasi agile ekosistem atau agile migration, maka dihasilkan nantinya perombakan-perombakan atau pengoptimalan itu dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama adalah pendekatan microservices, karena ini relevan sehingga memungkinkan Walmart itu tidak lagi berjalan secara parsial, tetapi bisa mempercepat deployment inovasi digital dengan meningkatkan kualitas sistemnya. Jadi dari unit-unit terkecil itu kemudian dikelola dengan baik, seperti itu. Kemudian ada penerapan AI pada inventory management, ini menggunakan AI atau predictive analytics, ini berhubungan dengan business intelligence. Kemudian integrasi blockchain dalam vendor ecosystem. Untuk berikutnya soal nomor 6, aspek EDM yang saya pilih ini berhubungan dengan bagaimana Walmart ini pada akhirnya bisa mampu bertransformasi secara berskala global, sehingga membutuhkan yang namanya governance struktur. Jadi tata kelolanya atau regulasi atau governance-nya itu harus sangat jelas, karena nanti mereka akan menghadapi kompleksitas integrasi AI, cloud computing, dan omnichannel retail. Kemudian untuk aspek berikutnya adalah align, plan, dan organize. Di sini berbicara tentang bagaimana menjawab tantangan fragmentasi data. Kita pastikan bahwa Walmart ini lagi nantinya tidak akan bergerak secara parsial, tetapi bisa selaras dengan arah bisnis jangka panjang perusahaan. Untuk perspektif berikutnya adalah dari BAI, yaitu untuk berkaitan dengan budaya kerja, karena Walmart itu bukan tentang tantangan terbesar bukan pada teknologi, tetapi bagaimana merubah culture organisasi, itu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang perspektif 4 di sini mengenai deliver service dan support DSS, ini tentang bagaimana menjaga sustainability dan bagaimana meminimalisir downtime yang menyebabkan kerugian besar untuk perusahaan Walmart. Sehingga ini berhubungan dengan bagaimana Walmart itu mengelola data transaksi global yang memiliki volume data yang masif. Kemudian yang fase perspektif yang terakhir adalah MEA, yaitu mengenai tentang regulasi, karena ini nantinya akan berpengaruh apakah hasil sistem yang dirancang ini memberikan operational excellence atau justru menambah inefisiensi yang baru. Nah, kemudian ini juga menjadi konsiderasi karena Walmart ini kan beroperasi lintas negara, maka regulasi datanya pun juga berbeda-beda. Ini juga akan berpengaruh pada trust pelanggan global. Itu kurang lebihnya dari presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Dan selamat siang, terima kasih.